Halo Itera Friends, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah Itera Friends, selamat datang kembali di Lentera, lebih kenal dekat dengan Itera. Lentera hari ini dipandu sendiri oleh saya, Pebi Rikyanda dari program studi Sains Lingkungan Kelautan. Nah, Itara Friends, kali ini kita akan kembali mengenal salah satu program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera yang mungkin Itara Friends semua sudah tidak asing nih dengan nama dari salah satu program studi ini. Apalagi kalau bukan program studi matematika. Nah, Itara Friends pastinya saya tidak sendiri karena sudah hadir nih bersama kita yang akan berbincang-bincang, berbicara mengenai program studi matematika lebih dekat lagi. Mungkin di sini sudah hadir bersama kita ada Ibu siapa dan Kak siapa, boleh nih kenalan dulu sama Itara Friends di rumah. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dir Michiko Mutiara Nur. Biasa mahasiswa memanggil saya Bu Michiko. Ibu Michiko. Iya. Oke. Selanjutnya Kak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rivaldo Oktareza dari Program Studi Matematika Angkatan 2018. Angkatan 2018 ya Iya, Kak ya? angkatan Kak 2018. Rivaldo dan Ibu Michiko. Oke. Oke, selamat datang Bu di studio Itera TV. Dari program studi matematika ya Bu ya? Ya. Oke, ini saya jadi takut ditanya-tanya ini ya, berhubungan dengan matematika. Eh, Mengenai program studi matematika sendiri nih Bu, mungkin boleh dijelasin ke Itera Fresh di rumah sebenarnya apa sih gitu di dalam studi matematika biar Itera Fresh mengenal lebih dekat lagi nih apa itu program studi matematika. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Mungkin keinget IPB ya, jadi takut ditanya. Betul sekali. Eh, jadi sesuai dengan namanya ya, sebetulnya matematika kan mungkin semua orang juga sudah tahu ya seperti apa. Tapi boleh jadi di perkuliahan itu memang tidak sesimpel apa yang mungkin selama ini dilihat ya, yang hanya ya matematika berhitung dan lain-lain. Tapi sebetulnya lebih dari itu, program studi matematika sendiri itu kami punya kurikulum, kami punya struktur manajerial dan dari segi program studinya sendiri memang mengarahkan untuk mahasiswa itu pada akhirnya nanti punya kemampuan critical thinking, problem solving yang seperti itu ya, sesuatu yang menjadi basic yang dibutuhkan untuk ya perkembangan zaman ya, terutama untuk saat ini ya, mungkin banyak yang sudah merasakan sendiri begitu kita di challenge untuk oleh sesuatu yang begitu besar ya, apalagi yang harus kita lakukan selain kita harus berusaha struggling gitu. Nah, pikiran-pikiran untuk atau budaya struggling itu yang sebenarnya secara natural dari dulu program matematika dimanapun itu sebenarnya mengajarkan untuk itu ya. Jadi itu kalau secara ya umumnya begitu. Tapi kalau mungkin penasaran dengan program studi di ITERA ya mungkin ya, kita memang ITERA sendiri teman-teman juga tahu ya baru berdiri, dan di program studi matematika sendiri berdirinya di tahun 2016. Kemudian mahasiswa itu angkatan pertama di tahun 2017. Sehingga sudah ada lulusan sebetulnya ya, jadi sebenarnya sudah ada lulusan satu angkatan gitu dari tahun 2017 yang lulus. Kemudian dari segi jumlahnya juga lumayan ya, jadi kita ada ratusan ya, lebih dari 300, dan di dalamnya ada beberapa bidang keilmuan gitu. Di antaranya kalau yang secara official itu kami ada yang namanya matematika dan matematika terapan gitu ya. Nah, di dalam matematika ada statistik ya, analisis, kemudian aljabar itu ada di dalam sana. Kemudian di matematika terapan sendiri kita ada dibagi beberapa sub keilmuan ya, itu termasuk diantaranya yang kaitannya dengan fisika ya, fisis atau biologi, kemudian kaitannya dengan finance gitu, kemudian kaitannya juga ada yang dengan optimasi ya atau industri. Itu di kami seperti itu gitu. Ya. Oke, jadi untuk program studi matematika ini sudah dari 2017 ya Bu ya? 17 angkatan pertama. Jadi termasuk prodi tua lah Ibu ya untuk di Iya, ITERA gitu. lumayan. Kalau untuk sejarahnya sendiri berdirinya program studi matematika ini di ITERA tuh gimana sih Bu sejarahnya gitu? Oke. Ya, jadi seiring dengan memang ITERA waktu itu didirikan ya, memang di tahun 2017 kita tahu ada mahasiswa. Nah, di tahun 2012 2013 ya. Nah, itu kami di matematika memang belum ada. Nah, kemudian ya itu katakanlah yang pertama kali pionirnya yang gelombang 1. Nah, kami di matematika ini sebenarnya termasuk di gelombang 2-nya. Nah, waktu itu memang salah satu yang harus cepat-cepat untuk didirikan ya, menjadi salah satu yang basic yang ya urgensinya tinggi gitu, karena di mana-mana
orang butuh matematika ya. Orang butuh sebenarnya tidak hanya matematika tapi juga basic science lainnya. Nah, matematika ini basic boleh dibilang ya. Ada beberapa istilah juga fisika, kimia, biologi itu pada akhirnya kalau ingin berbahasa secara global ya mungkin kita perlu mengenal atau menguasai matematika itu sendiri gitu. Jadi gitu ya. Jadi makanya di gelombang kedua itu langsung kemudian didirikan gitu di tahun 2016. Di tahun 2016. Kalau untuk jumlah mahasiswa sendiri sampai saat ini sudah berapa sih Bu untuk di program studi matematika? Iya, jadi tadi sekitar 2 sampai mungkin untuk saat ini 300 lebih ya, karena ya kalau saya tidak menghitung yang lulus itu bisa sudah sampai 400-an. Jadi kemarin kebetulan ada yang sudah ada lulusan, jadi kita sudah ada alumni sejumlah sekitar 60. Nah ini tahun depan ada tambah lagi 10 ya. Jadi ada sekitar 70 alumni. Jadi kalau di total ya mungkin di angka 300 lebih ya, 350 sekalian gitu. Oke, jadi sudah ada lulusan gitu ya, Mbak ya? Sudah ada alumni. Itu berapa angkatan tuh Bu yang sudah lulus? Yang lulus yang sebagian besarnya itu sebenarnya dominasi 2017. 2017. Ya, dia terbanyak lulus itu di bulan Juli. Jadi literally 4 tahun pas gitu ya. Kalian mahasiswa kan masuk di bulan Agustus gitu ya. Kemudian ada yang lulus di bulan Juli. Tapi Maret sendiri itu nanti juga akan ada yang lulus. Jadi di angkatan 2017 itu ada juga yang lulus di Maret 2021. Nah itu berarti kan tidak sampai 4 tahun ya, hitungannya masih 3,5 tahun ya gitu. Nanti jadi itu dominasinya dari 2017 tapi ada mungkin kalau untuk yang tahun ini 1-2 orang yang dari 2018 lulus di Maret nanti. Wow, luar biasa. Gitu. Atau Kak Ripaldo nih masih angkatan 18 ya Kak ya? Iya, angkatan 2018. Berarti sebentar lagi lah Kak ya, Insya menghitung Allah, waktu lagi nih. Oke, kalau Kak Ripaldo sendiri, kenapa sih Kak memilih program studi matematika nih? Oke, rata-rata yang mengambil jurusan atau program studi matematika di ITERA ini itu rata-rata karena di SMA-nya ini suka ngitung. Ya. Awal muasalah suka hitung dari kecil, SD, SMP, SMA rata-rata. Kalau ketemu sama mahasiswa matematika, teman-teman yang ada yang nonton nanti, tanya saja, rata-rata pasti pada suka ngitung. Menghitung Iya. ya? Nah, itu alasan utamanya sih. Alasan keduanya karena saya ngelihat prospek di ITERA ini masih baru juga. Dan ini ya suatu tantangan buat saya untuk sekiranya saya teringat kata-kata seseorang, entah waktu itu siapa, yang bilang bahwa saya jangan pernah bangga dengan tingginya kampus kalian, tapi banggalah pada saat kalian meninggikan kampus kalian. Nah, saya ingin mencoba seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi gimana caranya biar kita bisa yang memberikan terbaik untuk kampus kita gitu ya Kak ya. Oke, kalau untuk akreditasi sendiri Bu, ini di program studi matematika itu terakreditasi apa nih Bu? Oke, terima kasih. Jadi di matematika itu sebetulnya untuk kedepannya ya, untuk dalam 1-2 tahun ini kita sedang ada program untuk menjadi baik sekali ya. Jadi itu adalah program seluruh sivitas sebetulnya di ITERA ya, ada beberapa yang ditargetkan untuk baik sekali. Nah itu termasuk di dalamnya adalah matematika gitu. Jadi dan mungkin menarik ya ketika kita bahas tentang akreditasi. Nah karena apa, sebetulnya semakin kesini itu poin utama akreditasi itu justru ada di outcome-nya. Jadi kami benar-benar bersinergi dengan mahasiswa ya. Kebetulan di matematika juga sudah ada himpunan ya, dan saya juga bersama dengan Kahim gitu ya. Yeah. Nah, kita ada program-program yang disinergikan untuk kemudian mendukung proses berjalannya atau proses pengumpulan poin kalau saya boleh bilang ya, dalam sebelum nantinya benar-benar harus diakreditasi. Jadi dalam waktu dekat memang sudah terjadwal ya untuk reakreditasi berarti namanya. Berarti untuk gitu. Sekarang akreditasinya baik, terakreditasi baik itu luar biasa. Kurang lebihnya. Kalau dari Kak Ripaldo nih, di program studi berarti ada praktikum nih Kak? Ada praktikum ya. Biasanya seperti apa sih Kak praktikumnya di program studi? Oke, saya ini mahasiswa 2018 yang sempat menerima perkuliahan offline selama 3,5 tahun ya. Di semester 3 ini ya kalau untuk praktikum offline di matematika itu kita menggunakan data. Jadi ada mata kuliah yang namanya analisa data. Kita praktikum di sana kita menggunakan ya, untuk yang ada laptop silakan menggunakan laptop, bagi yang belum ya tidak apa-apa. Nah, di sini kita praktikumnya ya kita menggunakan data yang ada dan juga mengolahnya. Apakah itu data, ya namanya matematika tidak jauh dari angka, kita bermain-main dengan data. Di analisa data ini kita
yang namanya analisa data ya kita bermain data. Ada praktikum selanjutnya lagi, ada statistik non parametrik, ada kapita selekta terapan, ada kapita selekta komputasi, itu tergantung mata kuliah yang kita ambil. Jadi kalau untuk bagaimana praktikum yang saya alami itu merupakan pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru yang sekiranya nanti bakal bisa dibawa keluar. Jadi untuk matematika di sini adalah setelah lulus nanti bagaimana dia di praktikum inilah yang akan membawa nilai dia setelah dia lulus nanti. Oke, jadi kalau untuk praktikum itu ya nggak jauh-jauh dari mengolah data ya Kak ya, mengolah data. Itu tergantung dari ininya juga sih, Dari mata kuliahnya ya. gitu ya. Oke, kalau untuk kan tadi Kak Rivaldo bilang bahwasannya ada praktikum nih ya Bu ya. Kalau untuk fasilitasnya sendiri gitu Bu, di program studi matematika itu fasilitas yang diberikan sebagai sarana penunjang praktikum dan juga pembelajaran itu gimana Bu? Apa aja gitu? Jadi memang tadi mungkin sempat disebutkan ya kalau kita itu ada lab komputer sebetulnya. Nah, yang ya katakanlah boleh dibilang tidak dipakainya itu mungkin karena pandemi saja gitu ya. Jadi tapi memang lab ini masih bedanya ITERA ya, bedanya ITERA dengan kampus lain kita kita bersatu gitu. Jadi lab itu bisa dipakai sesuai dengan SOP-nya. Jadi lab laboratorium komputer itu ada beberapa ya, ada yang untuk TPB, karena matematika masuk di TPB sebetulnya, dan kami juga ada mata kuliah yang terkait dengan komputasi untuk di tingkat satunya. Nah itu kemudian juga mungkin sebagai tambahan dari Rivaldo tadi ya, selain dengan menganalisis data dan lain-lain juga sebetulnya yang krusial itu pentingnya lab adalah untuk software yang mendukung supaya bisa programming justru ya. Jadi matematika dekat sekali dengan itu, coding dan lain-lain gitu. Nah, kami dukung sekali itu ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang terkendala dengan device ya, yang memang belum support gitu untuk beberapa software yang mungkin berat. Nah, itu ada di sana. Itu tentang fasilitas melengkapi Rivaldo tadi. Nah, fasilitas lain mungkin gini, kaitannya dengan sekarang ya, yang kita sudah mulai kuliah hybrid gitu ya. Itu di program studi matematika sendiri sudah ada difasilitasi untuk beberapa mata kuliah yang memungkinkan itu untuk hybrid. Nah, itu bisa sangat dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi syarat. Jadi ya harapannya terus berkembang, tapi kalau dari yang sekarang sih mereka menikmati itu ya. Jadi bisa kuliah lagi itu rasanya senang gitu. Saya juga senang bertatap muka lagi gitu kan. Sudah mulai ini lagi. Nah, mungkin kalau yang lain seperti perpustakaan itu juga perpustakaan pusat di kami juga sudah mulai disupport dengan buku-buku matematika ya. Ada beberapa yang juga memang karena juga mungkin tahu ya kita di ITERA itu dibidani lah istilahnya oleh ITB gitu ya. Nah, ada beberapa author dari dosen kami juga ya di ITB yang seperti memberi support itu. Jadi bukunya diberikan untuk perpustakaan ITERA ya, di perpustakaan pusat itu. Dan juga mungkin kalau dari segi fasilitas ya, karena kita ngomongin fasilitas itu tidak hanya mungkin sesuatu yang sifatnya hardware atau sesuatu yang sifatnya bisa disentuh ya. Jadi menurut saya dengan adanya himpunan yang terus-menerus diolah ya, jadi maksudnya bukan diolah tapi berprogres gitu, itu juga adalah fasilitas untuk mahasiswa ya. Mungkin Rivaldo bisa cerita lebih banyak tentang itu gitu. Itu fasilitas untuk mahasiswa matematika sendiri. Oke, terima kasih. Jadi kalau program studi matematika punya laboratorium tersendiri gitu Bu? Laboratorium yang seperti tadi. Jadi kita sharing facility namanya. Nah, itu bersama dengan namanya ada laboratorium komputasi dan desain. Nah, itu jadi di situ kita kalau saya tidak salah ya dengan DKV gitu ya, kemudian dengan aktuaria itu karena kita masih satu rumpun ya. Jadi kami labnya di sana gitu. Dan labnya pun lab komputer ya, maksudnya. Ya. Iya, kayak kata Kak Rivaldo tadi ya, mengolah data itu Bu ya. Iya, kurang lebih. Nah, kalau Kak Rivaldo sendiri tadi ibunya sudah bilang mengenai himpunan. Nah, kalau yang ada di himpunan sendiri tuh apa aja nih Kak? Kegiatannya gitu. Oke, kegiatan himpunan ya. Namanya himpunan ini kan ya kita mewadahi seluruh mahasiswa matematika yang ada di ITERA. Kegiatannya di sini yang paling menarik sih. Maksudnya ternyata matematika itu nggak hanya studi tentang matematika aja. Di himpunan ini kita mengembangkan bakat-bakat mahasiswa matematika yang ada di ITERA, entah itu baik dari soft skill-nya, kita mengajari bagaimana mereka public speaking, bagaimana mereka berdemokrasi, bagaimana
mereka itu bisa sekiranya berkembang lah. Saya di sini sebenarnya ketua himpunan periode sebelumnya 2021-2022. Di sebelumnya saya di sini menuntut bahwa saya prodi matematika ini, walaupun prodi matematika ada di lingkungan teknik, saya menuntut untuk mahasiswa matematika jangan jangan leha-leha gitu. Maksudnya kita bisa loh, kita bisa bersaing bersama teknik, kita bisa bersaing melawan teknik. Maksudnya di melawan di sini adalah kita bersaing secara akademik maupun non akademik. Bisa terlihat bahwasanya kita di institut yang dimana teknik ini mendominasi, sehingga bahwasanya saya menuntut bahwa mahasiswa matematika itu harus aktif, harus bisa berdemokrasi, harus bisa public speaking, dan juga ya sekiranya bisa mengenal satu sama lain. Itulah yang saya tanamkan di program studi matematika, terutama di himpunan mahasiswa matematika. Jadi kalau ada pandangan orang terkait matematika hanya belajar, itu salah besar. Di program studi matematika ITERA, bahwasanya mahasiswa matematika ITERA harus bisa yang tadi saya sampaikan. Jadi paling utama bisa public speaking, yang mana nanti akan menjadi nilai jual kembali dari lulusan program studi matematika. Oke, jadi nggak karena matematika itu basicnya hitungan, jadi di himpunan hitungan lagi gitu ya Kak ya. Jadi public speaking gitu dan hal-hal penunjang lainnya gitu ya, pembentukan kepemimpinan gitu ya Kak. Mungkin luar biasa sekali. Oke, kalau menurut Kak Rivaldo sendiri nih, apa sih Kak menariknya di program studi matematika nih? Mungkin ITERA Fresh juga berpikir yang namanya matematika pasti menghitung ya Kak ya di dalamnya. Nah kalau selama Kak Rivaldo jalanin sampai sekarang nih, atau Kak Rivaldo mulai merasa salah jurusan? Enggak ya Kak ya? Gimana nih Kak? Oke, buat ITERA Fresh yang sedang menonton nanti, apa sih kelebihan matematika ITERA daripada matematika lain atau prodi yang lain? Di matematika ITERA ini kita dituntut bisa coding ya Bu ya. Ya, setiap mata kuliah yang ada di program studi matematika itu biasanya ada codingannya, yang mana sebenarnya itu nilai lebih dari matematika apabila nanti ingin keluar ke dunia masyarakat. Apabila kita hanya belajar menghitung dan mempelajari program studinya saja, itu untuk zaman yang udah 4.0 menuju 5.0 itu sudah sangat tidak relevan untuk matematika hanya belajar itu. Yang kelebihannya di sini adalah seluruh mahasiswa matematika ITERA itu dituntut lagi untuk bisa coding, baik dia nanti tentang di optimasi kayak pengoptimasian jalan dan segala macam itu ada codingannya, terus komputasi dia belajar codingannya, terus terkait statistik dia nggak hanya ngitung lewat Excel tapi dia menggunakan RStudio, dan juga mungkin nanti bakal ke SPSS ya Bu ya kalau misalnya ada, tapi kita menggunakan RStudio gitu. Jadi kelebihannya di sini adalah kita ditunjang dengan codingan-codingan yang diberikan oleh dosen-dosen yang terbaik. Oke, dan itu menurut Kak Rivaldo hal yang menarik gitu ya? Iya, itu yang paling menarik. Menarik di program studi matematika. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, kalau menurut Ibu atau yang sudah Ibu jalani pengalaman dari Ibu itu, hal yang paling menarik nih di matematika itu gimana sih Bu? Apa memang basicnya Ibu suka dengan hitungan dan itu sangat menarik gitu? Iya, jadi yang menarik dengan matematika itu sebenarnya di challenge-nya itu sendiri ya. Jadi matematika itu kalau saya sebenarnya juga kita selalu menjadi pembelajar ya. Jadi saya tetap terus belajar dan belajar gitu. Semakin kesini saya semakin merasa bahwa ya matematika itu miniatur dari kehidupan kita sebetulnya ya. Jadi ketika kita hidup, kita selalu dihadapkan pada setiap masalah yang kita harus bisa menyelesaikan. Karena itulah misi manusia untuk hidup gitu. Nah, matematika itu setiap saya pelajari semakin ke dalam ya, itu tentang sesuatu yang kita selesaikan dan kita cari tahu bagaimana untuk merumuskan penyelesaiannya gitu ya, problem solving. Jadi kalau yang codingan betul ya tadi secara teknis maksud saya itu memang butuh untuk skill codingan, tapi juga mungkin sejauh yang saya tahu ya banyak juga prodi yang ya basic utamanya juga sebenarnya ngoding ya. Terus kemudian apa bedanya gitu ya dengan matematika, misalnya machine learning di matematika itu seperti apa bedanya dengan yang di informatika atau yang lain. Nah itu bagi saya juga hal yang menarik ya. Jadi di matematika itu kita tidak hanya dipaparkan pada sesuatu yang langsung kita tahu nih, kita harus bisa ABCD, kita harus bisa ngoding ABCD gitu ya. Tapi juga di matematika itu di balik A itu atau bayangan dari A atau apa sih yang membuat karakter A itu menjadi A gitu ya, atau apapun lah bahasanya itu kita belajar gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah seorang programmer itu butuh kemampuan untuk berlogika gitu ya, atau butuh kemampuan untuk berpikir secara logis. Nah itu sebenarnya
didukung kalau di matematika kita juga ya mau tidak mau kita dituntut untuk bisa berdeduksi gitu ya. Pembuktian-pembuktian dan segala macam gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang dalamnya apa ya yang mungkin sekarang lagi beken ya, machine learning atau deep learning atau computational science ya dan sebagainya. Nah itu ke dalamnya lagi itu sebenarnya tentang aljabar gitu ya dan vektor. Dan ya kita punya KPB ya atau kalkulus proba banyak, kita punya aljabar linear elementer yang itu sebenarnya kalau saya tidak terus-menerus belajar matematika, saya mungkin akan terus bertanya ini gunanya untuk apa gitu. Ternyata ya semakin kesini ini jadi agak melebar sedikit nggak apa ya. Jadi semakin kesini kami juga kebetulan baru aja diskusi ya di sesama dosen gitu. Kita baru dapat artikel yang menarik gitu ya. Dua negara dikdaya ya, dua superpower Amerika dan Cina yang di artificial intelligence-nya mereka menjuarai gitulah katakanlah. Nah itu ternyata ya boleh dibilang kalau sekarang yang menjuarai adalah Amerika. Nah itu udah diancam oleh Cina. Kenapa? Karena mereka kalah di matematiknya gitu. Jadi sekeren apapun kita punya skill yang boleh dibilang ada namanya baru-baru di sini banyak gitu ya, skill baru, skill di machine learning dimanapun itu. Tapi kalau basicnya ternyata kita masih lemah, jadi kayak matematik basicnya itu masih lemah, ya dia hanya berkembang sampai situ saja gitu. Jadi 4.0 ini ya akan sampai di sini aja, nggak akan, kita akan bingung ini kedepannya gimana gitu. Nah ketika bertanya mau dibawa kemana nih artificial intelligence dan segala macam, nah itu balik lagi ke aljabar lagi gitu ya, sesuatu yang mungkin anak-anak aljabar sampai sekarang juga akan bingung, saya penelitian di aljabar nih harus ngapain gitu ya, ini abstrak sekali. Karena betul ya, aljabar dan analisis itu mungkin dua hal yang sangat-sangat abstrak di matematika, tapi justru kalau ditanya ini buat apa ya, mungkin orang di 10 tahun, 20 tahun kemudian juga akan masih bisa menjawab gitu. Oh, ini ternyata gunanya untuk itu. Itu menarik sekali kalau saya challenge-nya itunya. Oke, walaupun saya agak bingung juga nih Boy, berasa masih kelas juga. Ya, jadi menariknya itu kayak Ibu bilang tadi gitu, kayak di balik A itu lebih mengulik habis lagi gitu ya Bu, di dalamnya maksudnya apa gitu. Oke, luar biasa juga nih Bu ya, berasa lagi kelas ini. Oh iya. Kalau untuk ini Bu, kalau sistem pembelajaran sendiri gitu, sistem perkuliahan saat ini atau yang akan dijalani atau yang sedang dijalani di program studi matematika itu gimana nih Bu? Oke, mungkin kalau sistem perkuliahan kaitannya dengan teknis berkuliah dan kurikulum ya. Sebenarnya gini, kalau teknis berkuliah kita mungkin saya sempat singgung sedikit tadi, kita udah mulai merambah ke hybrid ya. Mungkin sebenarnya ada hal yang ya dulu kita luring ya seperti perkuliahan biasa gitu ya, matematika. Kemudian pandemi itu kita juga harus bisa berjuang harus bisa struggling di saat-saat itu. Jadi kami berusaha bisa menjelaskan atau mengajak mahasiswa untuk menikmati kuliah-kuliah daring gitu. Terus sekarang sudah didukung dengan hybrid. Nah untuk saat ini mungkin kita masih ingin mengembangkan hybrid ini karena saya pikir kedepannya nanti akan sangat-sangat menguntungkan sistem hybrid seperti ini kalau sistemnya sudah tentunya sudah ideal gitu ya, mendekati ideal ya, karena siapapun pembicaranya ya itu bisa, istilahnya kita bisa belajar dimanapun gitu dan dengan siapapun ya. Jadi kedepannya ini akan jadi prospek yang bagus ya, perkuliahan hybrid ini. Dan kaitannya juga dengan belajar dengan siapapun. Nah ini mungkin masuknya ke kurikulum ya, kurikulum merdeka misalnya. Di prodi matematika ITERA sendiri itu sebenarnya sebelum adanya MBKM itu kita sudah semacam mereka ya semi merdeka belajar ya. Kenapa? Karena ya mungkin juga merasakan ya Aldo mulai tertawa, mulai teringat dia waktu zaman-zaman harus mengambil lintas prodi. Jadi di matematika itu ada mahasiswa itu harus mengambil lintas prodi, harus, bukan boleh ya. Jadi di antara 15 sampai 20 SKS. Nah, itu menunjukkan bahwa ya memang matematik itu ya boleh jadi akan bisa dimanapun ya. Nah, untuk membekali mahasiswa tentang kebiasaan mereka dimanapun bidangnya, itu kami berikan kesempatan mereka untuk belajar dari prodi lain, apapun prodinya. Bahkan yang justru yang kaitannya dengan matematika dan terlalu banyak kaitannya dengan matematika kita tidak boleh gitu, justru begitu. Nah sekarang didukung dengan MBKM gitu ya, jadi kita semakin happy ya, hanya tinggal ya di dapurnya saja yang harus kita benahi ya. Jadi kedepannya kalau dari sisi kurikulum
MBKM ini juga mestinya akan sangat mendukung orang-orang dari matematik ya. Jadi karena itu tadi ya, matematik itu seperti apa ya? Seperti kalau di roti itu dia adonan dasarnya gitu. Yang dia itu kalau dia enak mau diapain juga donatnya jadi enak, mau diapain juga roti apa lagi ya? Roti pizzanya misalnya juga enak gitu kan. Nah, untuk kemudian kita tahu bahan-bahan menjadi donat, pizza dan lain-lain ya, untuk kita bisa masuk ke bidang-bidang tersebut ya, berarti kita harus banyak coba gitu kan. Nah, jadi kurikulum MBKM itu nanti kita ingin ikut benar-benar apa ya, memanfaatkannya dengan positif ya. Jadi supaya memang akan menjadi dampak yang punya banyak hikmah untuk mahasiswa matematika sendiri gitu. Itu kurang lebih di dalamnya. Di dalam program studi matematika gitu Bu ya. Yeah. Dan untuk yang mengikuti MBKM dari mahasiswa lumayan banyak juga nih Bu dari program studi matematika. Nah iya, jadi MBKM di sini kan juga kurikulum merdekanya sendiri sebenarnya baru luncur ya. Kalau dari yang untuk siswa yang saya tahu itu baru luncurnya dari kementerian itu tahun ini sebenarnya ya. Jadi tapi mulai dari semester ini itu Merdeka Belajar itu sudah mulai dibuka. Nah di kami ada beberapa yang sudah mengambil itu ya. Jadi seperti yang kemarin ada di program Bangkit itu dari Google ya. Jadi mereka semacam magang 6 bulan di sana ya, dengan berbagai tantangannya sendiri gitu. Yang ya sudah kami akan tetap mengawasi, akan ada dosen pendamping lapangannya juga, tapi ya mahasiswa bisa belajar dari tempat itu gitu. Jadi sesuatu yang sangat terbuka untuk di matematika dan sangat kami dukung sih sebetulnya. Asal mahasiswa juga siap gitu. Jadi ada guideline-nya tetap. Jadi kita tetap untuk mahasiswa yang siap boleh sekali untuk mengambil MBKM. Oke. Atau Kak Rivaldo nih sudah mengikuti MBKM nih Kak? Kalau untuk MBKM sendiri kan itu ditujukan untuk semester tingkat 2, tingkat 3 ya. Oh gitu. Maaf semester tingkat 4 malah 6 dan 7. 6 dan 7 ya? Oke. Namun di ITERA sendiri kalau semisal di semester tingkat 4 ini mengambil, karena di matematika ITERA sudah ada tadi disebutkan oleh Bu Ciko terkait MBKM di matematika, itu kayak namanya lintas prodi, di mana mahasiswa ini mengambil 15 sampai 20 SKS untuk mengambil mata kuliah program studi yang lain. Kayak semisal kita mengambil di mata kuliah yang sekiranya tidak ada matematikanya banget lah, kayak semisal di teknik pangan, teknologi bakery ataupun hal lainnya, itu matematika bisa masuk ke sana dengan tujuan apa sih yang bisa diambil dari mata kuliah di sana yang bisa dijadikan bahan matematika untuk mahasiswa itu. Di kayak semisal ke teknologi bakery, ini harusnya apa yang bisa diambil matematika. Oh ternyata dalam komposisi pembuatan, optimasi pembuatan kuenya itu bisa loh kayak begini-gini, biar nanti di riset ke mesinnya, dibuat codingan segala macam, itu ternyata bisa dibawa oleh matematika ataupun kayak mata kuliah lainnya gitu. Nah itulah sesuatu hal yang lebih menarik lagi dari matematika di ITERA atau matematika lainnya ya Bu ya. Iya. Itu lintas prodi itu. Jadi lebih ke bagaimana penerapan dari ilmu matematika gitu ya. Kalau mungkin Kak Rivaldo pernah atau punya angan-angan sendiri gitu, punya rencana ke depannya mengenai prospek nih ya Kak Rivaldo. Kalau Kak Rivaldo sendiri dari matematika pengennya ke apa sih Kak gitu di prospek kerjaan nanti? Oke. Kalau saya sendiri prospek yang saya inginkan setelah menjadi wisudawan matematika adalah saya ingin menjadi optimizer. Jadi seseorang yang mengoptimalkan sesuatu dari mesin ataupun sesuatu jalan ataupun ya pokoknya tentang pengoptimalan dari suatu hal. Jadi kayak kan ada mesin kayak misalnya di lembaga pengiriman itu yang ataupun aplikasi yang sering diskon gratis ongkir itu kan ada pengoptimalan bagaimana cara mengirim paket yang lebih baik ataupun cara pemilahan paket yang lebih baik. Itu kan kalau kita telusuri lebih dalam dengan matematika itu sangat lebih gitu untuk orang matematika untuk masuk ke sana gitu. Oke, luar biasa ya Kak ya. Semoga bisa tercapai gitu. Amin. Ya. Nah kalau dari Bu sendiri prospek dari matematika tuh sebenarnya apa aja sih Bu? Mungkin bisa disebutkan gitu. Iya, terima kasih. Jadi si Rivaldo sudah menjelaskan beberapa terkait dengan optimasi ya. Jadi sebenarnya terkait optimasi itu kemudian ke depannya itu mahasiswa bisa atau alumni itu bisa masuk ke ranah sebagai planner ya. Jadi ada bagian berencana, misalkan di beberapa sektor pemerintahan itu saya tahu, kami tahu ya dosen-dosen di matematika bahwa yang dibutuhkan itu salah satunya adalah lulusan dari matematika ya sebagai perencana di sana. Nah kemudian selain itu juga mungkin yang sudah common ya di antara teman-teman yang juga mendengarkan podcast ini
itu di ranah perbankan ya, keuangan, finance, aktuaris ya, itu yang masih jadi idola ya, primadona. Kemudian juga ya lebih dari itu menjadi analis atau sampai ke konsultan. Jadi bisa ke data analis, bisa ke data scientist juga bisa, kemudian ke ranah yang ya, dan itu belum lagi kalau kita bicara tentang sektornya. Jadi yang saya sebutkan itu bisa banget untuk berbagai sektor, untuk di kesehatan, untuk di pendidikan ya, atau untuk di akademisi juga, scientist, menjadi researcher gitu ya, menjadi yang bekerja di LIPI ya kalau di Indonesia, atau kalau akademik ya lanjut ya, penelitiannya lanjut, S2, S3, kemudian jadi dosen misalnya begitu, dan seterusnya. Oke, kalau berbicara mengenai prospek memang banyak sekali ya Bu ya, prospek dari program studi matematika. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan mengenai mitos atau fakta yang ada di program studi matematika. Nah, nanti boleh mungkin dari Ibu dan Kak Rivaldo jawab secara bersamaan nih Kak ya. Kita tes juga nih, kompak apa enggak nih. Nanti kalau nggak kompak ini ya harus dijelaskan gitu ya. Klarifikasi Bu ya. Oke, pertanyaan pertama, nanti saya hitung dulu nih ya Bu ya. Pertanyaan pertama, benar atau tidak, atau mitos atau fakta, semakin ke atas atau semakin ke semester atas, program studi matematika itu semakin jarang bertemu dengan angka. Nah gimana nih? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Fakta ya. Oke, dari Ibu aja nih, kenapa nih fakta Bu? Oke ya, jadi memang mungkin itu mitosnya adalah awalnya kalau yang belum masuk ke matematik ya, itu menganggapnya matematik pasti menghitung, harus bisa cepat perhitungannya, harus bisa di luar kepala dan lain-lain. Tapi sebenarnya mulai dari tingkat 2 lanjut ke tingkat 3 itu ya kita justru ke bahasa ya. Jadi bahasa justru. Jadi angka itu sudah mulai terkikis, tidak ada lagi, bahkan ketemu dengan variabel juga kita bersyukur ya. Jadi gitu ya, ketemu dengan variabel kita bersyukur. Ya katakanlah gini, bukan lagi kita menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Benar tidak angka 0 itu ada gitu ya, di mana letaknya, yang seperti itu contoh-contoh simpelnya ya. Aduh, nambah pusing lagi nambah ya Bu pusing ya. Jadi TPB belum ada apa-apanya ya Bu ya. TPB itu basic yang harus ini ya, maksimal. Tapi nggak stres ya Kak Rivaldo? Nggak, aman. Aman ya. Oke, pertanyaan kedua, mitos atau fakta bahwa matematika itu sulit. Oke, saya hitung nih, 1, 2, 3. Mitos dari Kak Rivaldo mungkin, berarti nggak sulit ya Kak ya? Dari dalam hal ilmu matematika di program studi matematika ITERA ini, kalau dibilang matematika itu sulit atau enggak, sulit. Nggak sulit. Nah, hanya dibilang di sini adalah hanya mata kuliah tertentu saja yang sekiranya sulit. Ya, kalau dibilang ini matematika itu enak kok dan menyenangkan. Mungkin tahu pada tahu lagunya ya, Ibu siapa yang bilang matematika itu menyenangkan. Itu emang benar kok, matematika itu menyenangkan. Namun kalau kita sudah mendalami dalam suatu hal, ya yang namanya sulit itu akan menjadi suatu tantangan. Ya, jadi hanya beberapa mata kuliah saja yang sulit, dan itu emang merupakan suatu tantangan yang harus kita pecahkan di dalam matematika gitu. Gitu. Jadi mungkin kata sulit itu kalau tidak dipelajarin mungkin ya Bu. Betul. Ya, atau Kak Rivaldo. Nah, kalau boleh saya tambahkan, jadi daripada kita bilang itu sulit, itu challenging ya, menantang. Karena kalau sulit itu kita udah blocking sendiri, main block. Nah kalau menantang itu ya itulah manusia hidup harus tertantang kan gitu. Kayak tadi itu 1 tambah 1, kalau kita taunya sama dengan 2. Kalau di matematika nanti di semakin ke atas, kenapa 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Beda kan? Oke, nambah pusing itu tadi saya. Nambah beban. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya benar mitos atau fakta bahwa matematika cuma membahas mengenai soal perhitungan gitu. Bisa dimengerti ya Bu ya? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Mitos. Gimana? Kenapa nih Bu? Iya, yang mungkin nggak cuma perhitungan ya Bu? Iya betul ya. Jadi perhitungan itu hanya toolsnya saja. Kita kayaknya nah itu dia juga ya, kalau saya boleh sedikit, jadi sebenarnya matematika itu pelajaran kita bernalar ya, harusnya dari kita SD, SMP, SMA itu bukan identik dengan kita bisa menghitung, tapi kita bisa menalarkan apa yang ada, persoalan yang ada di depan gitu, apa yang ditulis gitu. Nah itu saya kira itu juga jadi concern sekarang ya, pemerintah yang baru gitu ya, pemerintah yang sekarang, bahwa ya kita tuh harus melek literasi dan
nalarnya harus bagus gitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu bukan tentang menghitung tapi bernalar itu. Nah itu yang kemudian stage-nya berbeda-beda ya, SD, SMP, SMA, kemudian sampai ke tingkat universitas gitu. Tapi ya itu yang masih sama adalah tentang penalarannya. Tentang gitu, penalaran. Betul. Oke, pertanyaan terakhir mengenai mitos atau fakta bahwa mahasiswa matematika kebanyakan kutu buku. Nah, gimana nih? Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Mitos. Mitos dari Kak Rivaldo nih. Kenapa mitos, Kak? Atau enggak kutu buku? Oke, mungkin saya kurang tahu ya kalau di matematika di luar ITERA. Tapi yang saya tahu di matematika di ITERA ini kalau dibilang kutu buku itu sangat tidak. Sangat tidak. Ya, namun bukan saya bilang kutu buku, tapi emang ada beberapa yang emang di atas ekspektasi mahasiswa. Jadi emang benar-benar pola pikir dan tingkat berpikirnya emang lebih dari mahasiswa. Itu malah saya nyebutnya jenius, bukan kutu buku. Nah, tadi sudah saya bilang bahwasanya kita ini di lingkungan teknik. Kalau di matematika ITERA ini, kalau dibilang kalau ada kutu buku, di matematika itu termasuk, ya saya baru tahu kalau emang di matematika ITERA kalau misalnya ada kutu buku gitu. Karena yang saya tahu kalau di matematika ITERA ini tadi saya jelaskan ada yang namanya himpunan yang mana mengayomi seluruh mahasiswa matematika ITERA untuk bisa mengekspresikan diri di luar ITERA maupun di dalam ITERA gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa matematika ITERA ini atau matematika itu rata-rata kutu buku, itu sangat amat mitos. Sangat amat mitos. Ya. Ibu juga setuju nih ya, Bu ya? Kurang lebih setuju. Soalnya kalau kutu buku berarti harusnya sampai sekarang saya ini ya baca aja gitu kan. Nggak kutu banget ya, Bu ya. Ya itu dia. Sekedarnya aja gitu. Oke, luar biasa nih perbincangan kita hari ini. Selanjutnya mungkin dari Ibu dan juga Kak Rivaldo mau menyampaikan pesan dan pesannya nih buat para ITERA Fresh di rumah, terutama yang mau mendaftar atau calon mahasiswa nih. Apa nih pesannya buat ITERA Fresh di rumah nih? Dari Kak Rivaldo dulu mungkin. Dari saya dulu ya. Oke, pesan untuk calon mahasiswa atau teman-teman siswa kelas 12 yang akan lanjut ke perguruan tinggi ya, pesan saya untuk program studi matematika atau buat program studi matematika? Iya, betul. Secara umum ya? Iya, boleh untuk program studi matematika nih. Oke, yang pertama semangat untuk ujiannya dulu. Nanti setelah itu bahwasanya kalian tuh untuk sekarang bukannya saya tidak ada berpikiran untuk yang gitu ya. Kalau bisa untuk calon mahasiswa selanjutnya ini atau siswa-siswa kelas 12 yang ada di rumah atau yang sedang menonton ini, saya harapannya buat para siswa kelas 12 akan bisa melanjutkan kuliah apapun masalah yang terjadi, karena sekarang di era 4.0 dan 5.0 ini kuliah ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Jadi terutama jika kalian memang tertarik untuk memasuki dunia perkuliahan dan tertarik dengan dunia perhitungan dan matematika, analisis dan pengoptimalan, kalian sangat terbuka dan kalian sangat dibuka di matematika ITERA ini. Jadi kami menunggu kalian di Matematika Institut Teknologi Sumatera yang mana merupakan salah satu program studi unggulan ya Bu. Amin. Unggulan yang ada di ITERA. Mungkin itu saja, salam buat para calon mahasiswa yang ada di rumah. Oke, nah tuh buat ITERA Fresh ditunggu nih di program studi matematika ITERA ya Kak ya. Oke, kalau dari Ibu mungkin ada pesan untuk ITERA Fresh di rumah nih. Oh ya, pesan saya untuk ITERA Friends ya, berbijaklah ya, maksudnya ini adalah fase yang penting di hidup kita semua gitu ya, fase-fase lulus sekolah menengah ya, lulus SMA harus apa nih? Haruskah bekerja? Haruskah melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke perguruan tinggi vokasi dan lain-lain? Pesan saya sih sebetulnya pikirkan dengan matang dan harus diputuskan dengan bijak ya, agar setiap keputusan yang diambil itu nantinya memang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan pernah ada kata menyesal di sana gitu. Jadi dan untuk mungkin yang kemudian memutuskan ke perguruan tinggi ya, memilih prodi dan lain-lain juga harus diputuskan dengan bijak. Dan ketika akan memutuskan mana sih prodi yang ingin saya ambil gitu ya, searching atau gali informasi sebanyak mungkin sampai sampai device kalian mendekati rusak gitu ya. Maksudnya semua 24 jam silahkan digunakan untuk mencari tahu secara detail apapun yang akan dihadapi nantinya ya. Dan di matematika sendiri mungkin tadi sudah banyak dikatakan ya, bahwa
kita itu miniatur dari kehidupan sebenarnya gitu. Jadi apapun juga nanti mau mengambil matematika atau mengambil apapun itu yang menjadi keputusan, itu tetap saja kalian akan ditantang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kemudian mengemas proses itu dengan nyaman ya untuk kalian semua, dan juga dengan maksimal dan dengan potensi yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi sehingga nantinya ketika kalian sudah lulus dari perguruan tinggi, itu benar-benar menjadi manusia-manusia cerdas, manusia-manusia Pancasila yang siap berbakti di negeri ini gitu ya, dan lebih jauh lagi sebetulnya bermanfaat untuk sebanyak mungkin kita hidup ya, berguna untuk sebanyak mungkin orang di sekitar kita selama kita hidup gitu. Jadi putuskan dengan bijak itu mungkin. Terima kasih. Putuskan dengan bijak. Oke, terima kasih doanya, amin nih Bu ya. Amin. Oke, dan mungkin Itara Fresh di rumah yang mau lebih kepo lagi, lebih lanjut mengenai program studi matematika, mungkin bisa disampaikan Ibu websitenya, Instagramnya, YouTube dari matematika, dan juga himpunan mungkin Kak, boleh disampaikan. Oke. Dari siapa nih? Oke, mungkin kalau dari sisi program studi kita ada teman-teman bisa akses ya yang penasaran dengan perkuliahannya seperti apa sih, ada YouTube channelnya, jadi Matematika ITERA ya namanya, simple sekali Matematika ITERA. Kemudian ada websitenya juga, saya kira di googling juga kita pasti ketemu ya, matematika.itera.ac.id kalau saya tidak salah, atau ma.itera.ac.id ya. Kemudian ada juga Instagram, tapi mungkin yang lebih banyak Instagram, yang main Instagram dari himpunan ya, dari himpunan. Ya saya rasa itu ya medsosnya, bisa juga dari mungkin kalau punya kakak tingkatnya gitu ya, bisa sambil tanya-tanya dan seterusnya. Oke, Instagram himpunannya apa nih Kak? Oke, kalau dari himpunan sendiri kita ada 3 platform. Yang pertama di Instagram ada Himatika ITERA, terus di web kita Himatika ada web sendiri ya, himatikaitera.ma.itera.ac.id. Jadi itu kalau kalian ingin lebih tahu terkait tentang himpunan yang ada di matematika, bisa ke website dari Himatika ITERA. Dan yang terakhir, kalau ingin melihat video-video perkenalan dan baik dari program studi maupun himpunan Himatika ITERA, itu bisa ke YouTube-nya, ada Himatika ITERA dan juga ada Matematika ITERA. Oke, terima kasih. Dan buat Itara Fresh di rumah yang lebih lanjut lagi nih, mau tahu tentang program studi matematika, bisa mampir ke website maupun akun-akun media sosialnya Matematika ITERA gitu ya. Wah, sudah panjang sekali kita ngobrol hari ini Bu dan Kak Rivaldo. Terima kasih nih sudah mau hadir dan bersedia menjadi narasumber di studio ITERA TV gitu. Terima kasih banyak. Dan buat Itara Fresh di rumah, terima kasih juga sudah menyaksikan Lentera episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.